kita sekarang akan membahas tentang soal ujian 1 atau UTS, Fisika Dasar 1, FI 1101, untuk tahun akademik 2024-2025, shift 1, soal nomor 1. Nah, di sini, kita disajikan sebuah soal tentang kinematika, dan di sini disajikan sebuah grafik kecepatan, di sumbu X dan, terhadap waktu, T dalam satuan menit. Dan, di Vx ini adalah, kesatuannya adalah kilometer per jam. Oke. Nah, di sini, di soal ini disajikan sebuah mobil bergerak lurus sepanjang sumbu X dengan kecepatan Vx sebagai fungsi yang bergantung terhadap waktu seperti yang ditunjukkan pada grafik di samping. Nah, pada soal ini kita akan menentukan 3, menentukan 3 jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut, yaitu yang pertama adalah di sub A, yaitu pada interval waktu manakah mobil bergerak dengan kecepatan konstan. Yang B itu adalah hitung jarak tempuh mobil dari waktu 30 ke waktu 60. Dan yang ketiga atau soal nomor C adalah jika diketahui bahwa saat T sama dengan 0, mobil berada pada X sama dengan 0, buatlah sketsa grafik posisi mobil tersebut terhadap waktu. Oke? Untuk soal nomor 1, soal nomor 1A, itu gampang untuk menentukan. Nah, untuk menentukan itu gampang. Untuk soal nomor 1A, pada grafik ini itu, kecepatan konstan itu ditunjukkan dengan garis, lurus dengan gradien sama dengan 0 atau enggak, garis mendatar. Yang di sini itu di grafik ini itu diketahui bahwa dia ada di, menit ke-30, 30 menit sampai menit ke-90. Sehingga di sini, eee, mobil bergerak dengan kecepatan konstan pada interval T sama dengan 30 menit sampai T sama dengan 90 menit. Ini untuk soal nomor A. Kecepatan konstan sendiri itu, artinya dia nggak mengalami percepatan, mobil ini dia nggak mengalami percepatan nih, sehingga dia, grafiknya itu gradiennya atau gradien dari kecepatannya ini sendiri di 30 sampai 90 menit itu dia konstan atau gradien sama dengan 0, atau dia bentuknya, grafik, kecepatannya ini adalah mendatar. Ini untuk soal nomor A. Soal 1A. Untuk soal 1B. Nah, untuk soal nomor B, itu, hitung jarak tempuh mobil dari menit ke-30 sampai ke menit 60. Di sini kita bisa, menentukan ini dari ruas di bawah grafik. Ntar aku screenshot dulu yang ini, biar lebih mudah aja. Nah, kita bisa menentukan si ini, apa ini ya, si jarak tempuhnya itu kita bisa menentukan dari
dari luas di bawah grafik. Di sini dari yang dari grafik, kita tahu di sini di interval T sama dengan 30 sampai ke 60, luasnya, dibatasi dengan yang aku AC dengan warna merah di sini. Dari sini dia bentuknya adalah persegi panjang, atau segi empat. Sehingga, kita bisa tahu bahwa luas yang ini di sini, jarak yang ditempuh dari, eee, tiga 30 sampai 60, kita bisa, apa namanya, katakan ini dengan S besar, itu adalah luas di bawah grafik. X dikalikan dengan delta T. Ya di sini kalau di sini karena dia konstan di 40, luas di bawah grafiknya benar. Merah yang aku update di sini luas di bawah grafik ini dari 30 sampai 60. Nah, ini agak tricky karena dari panjangnya itu dari tingginya dulu, ini tingginya adalah 40, ini 0 ke 40 berarti 40, kilometer per jam, dikalikan dengan, eee, 60 dikurangi 30 menit. Nah, ini hati-hati karena, eee, tentunya satuannya ini berbeda. Ini di sini adalah per jam dan ini adalah menit. Eee, Kecepatannya itu adalah per jam, sedangkan waktunya ini di sini adalah menit. Sehingga kita harus, mengonversi dari, satu satuan ke satuan yang lain, sehingga kita bisa mendapatkan, apa namanya, jarak yang ditempuh dari, si mobil ini dari 60 sampai 30. Sehingga di sini kalau kita lihat ini 60 kilometer per jam dikalikan dengan 30 menit. Dengan mengorbankan satu satuan atau ya satu satuan kita korbankan, kita konversi ke, satuan yang lain, misal kita akan mengonversi satuan dari waktunya sendiri. Jadi di sini ada 30 menit, kita akan konversi ke jam, sehingga kita bisa membagi satuannya ini, per jam dikalikan jam, sehingga di sini kita akan tahu bahwa di sini kan 30 menit, itu kan sama dengan setengah jam kan. Jadi di sini 30 menit per jam dikalikan dengan setengah jam. Jadi bisa kita eliminasi sehingga kita dapetin jarak yang ditempuh adalah 20 kilometer untuk interval waktu 30 sampai 60 menit, gitu. Dan untuk soal nomor C, ini cukup unik. Pada T sama dengan 0, itu X-nya itu sama dengan 0, atau ya ini kita sebut sebagai X 0. Oke? Sehingga, kita bisa membuat grafik dengan berdasarkan poin-poin yang ada di sini. Nah, misal di sini kita dari grafik ini kita dapat, apa namanya, suatu suatu insight bahwa, perilaku dari mobil ini gimana, selain dia berkecepatan konstan eee, di rentang 30 sampai 90 menit. Selain dia berkecepatan konstan di 30 sampai 90, sebenarnya dia dari 0 ke 30 dia, eee, grafik ini dia bergerak dengan percepatan konstan. Dari sini ke sini dia bergerak dengan percepatan konstan.
Ini untuk dari 0 ke 30. Oke, itu misal yang pertama. Ini misal kedua, dia dari 30 sampai 90, kecepatannya konstan. Baik, kenapa kita perlu, insight seperti ini? Nah, nanti kita akan, gunakan ini untuk menentukan bentuk dari grafik, yang grafik jarak tempuh yang kita peroleh. Oke, kita akan, apa namanya, menentukan pinpoint-nya aja. Dari T sama dengan 0 kita tahu bahwa X-nya itu sama dengan 0, atau jarak tempuhnya itu sama dengan 0, X0 sama dengan 0. Oke, untuk T sama dengan 30, itu jaraknya itu adalah, X0 ditambah dengan luas di bawah grafik. Ya ini. Ini misal X30 ya, biar aku nggak X-nya X30 misal. Ini luas di bawah grafik dari 0 sampai ke 30 ya, dibatasi dengan 0 sampai 30. Ini luas di bawah grafik. Luas di bawah grafiknya itu adalah, segitiga yang ada di sini. Sehingga di sini, luas grafiknya adalah segitiga, yaitu setengah dikalikan dengan, tingginya dulu, aku kalikan dengan tingginya, yaitu 40 dikurangi 0 kilometer per jam, dikalikan dengan 30 min 0, menit. Sehingga kita tahu ini, X0 kita dapat dari soalnya itu adalah 0, ditambahkan dengan setengah, kalikan dengan 40 kilometer per jam, dikalikan dengan, 30 menit. Aku singkat aja ini adalah setengah jam. Sehingga, kita tahu bahwa X30, X di menit 30 menit itu, di menit 30 itu adalah 20. Ini kan, nanti akan jadi seperempat dibagi, seperempat dikalikan dengan 40 sehingga ini yaitu, jarak yang ditempuh pada menit ke-30 itu adalah 10 kilometer. Terus untuk menit ke-90 untuk, ujung dari grafik ini, itu luasnya adalah, menit X90 itu X90 itu adalah X0 ditambahkan dengan luas di bawah grafik dari 0 ke 90. Oke, sehingga di sini ini yaitu luas segitiganya ini sama luas keempatnya. Ini L segitiga ditambahkan dengan L, persegi panjang. Dari soal yang dari sini sebenarnya kita tahu bahwa, luas segitiganya ini kan, tak lain dan tak bukan adalah, X30. Ya, nilainya 10 kilometer, kita udah tahu di sini. 0 ditambahkan dengan 10 kilometer, ditambahkan dengan 40, ini luas, segi panjangnya jam, dikalikan dengan, 90 dikurangi 30 menit. Sehingga di sini itu apa namanya, ya ini adalah bentuknya berarti ini 0 ditambahkan dengan 10 kilometer ditambahkan dengan 40 dikalikan dengan 2 kilometer per jam dikalikan dengan, 1 jam. Karena 90, minus 30 adalah 60 menit itu adalah 1 jam.
Ini kita bisa dapetin ini adalah jarak di X sama dengan 90 itu adalah 50 kilometer. Untuk di X sampai 60 kalian bisa cari sendiri, nggak membatasi di wajib pajaknya cuma di 30 sampai 60. Nanti kalian bisa didapetin itu panjangnya itu adalah 30 meter jaraknya. Di sini kita bisa kita bisa buat grafik. Nah, ini T-nya itu adalah menit dan X-nya itu adalah kilometer. Jangan lupa ya untuk kalian dapat grafik atau yang lain, biasakan sumbunya itu sumbu X dan Y atau sumbu mendatar dan vertikal ya, itu ada kalian tulis keterangan. Misal X dan T itu untuk posisi dan waktu, tapi juga kalian juga harus tuliskan satuannya buat supaya nggak bingung. Nah, di sini kita tulis pinpointnya dari 0, 30. Nah, untuk pinpointnya sendiri 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa sih. Oke. Ini 10, ini 20, 30, 40, ini 50. Nah, di sini di menit 30 itu kan jaraknya yang ditempuh adalah 10 meter ya. Di sini untuk pinpoint ke 1, di menit 60 jarak yang ditempuh adalah 30 kilometer. Nah, ya sederhananya kita bisa tarik garis ke sini dan kalau di menit 50 kita bisa tahu bahwa di 90 ini dia ada di 50 kilometer jaraknya. Nah, kita mulai dari si ini dulu. Nah, di menit 30 sampai 90 dia bergerak dengan kecepatan konstan, sehingga dia nanti untuk di persamaannya itu cuma ada Vx kali dengan T. Untuk di 30 sampai 90 menit. Sehingga dia nanti posisinya, grafik posisinya dari 30 sampai 90 khusus untuk interval ini, dia nanti akan berbentuk garis lurus. Ya, ini anggap aja garis lurus. Ntar kita nah ini dia nanti akan berbentuk garis lurus. Sedangkan untuk interval waktu di antara 0 sampai 30 itu dia nanti akan berbentuk kuadratik. Bentuknya adalah kuadratik. Sehingga di sini nanti dia bentuknya agak melengkung. Agak melengkung ya ini. Ini bentuknya agak melengkung. Gitu. Aku gambar lebih jelas lagi, dia nanti bentuknya akan melengkung. Seperti ini. Ini anggap aja 0 ya. Oke, ini untuk soal UTS nomor 1.